Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyani Rizali MSI dan Ibu Ratna Purwanti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan di Sekolah Dasar dan teman-teman kelas 7D yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan seminar pada siang ini. Adapun topik seminar yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang pengaruh kontribusi orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak saat pembelajaran daring. Saya Nita Riesta, selaku moderator sekaligus anggota kelompok 9 akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 9 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Nita Riesta sebagai moderator, Nur Amalia Putri sebagai juru bicara, ada anggota lain yaitu Muhammad Rizky, Muhammad Wiryanur, dan Niki Dwi Rahmawati. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada seminar kali ini yaitu yang pertama ada pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab yang nanti akan dilaksanakan di e-learning, dan penutup. Oke, baiklah kita mulai acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka seminar ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memasuki acara kedua yaitu penyajian materi. Kepada juru bicara atas nama Nur Amalia Putri, saya persilahkan. Ya, baiklah. Terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh kontribusi orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak pada saat pembelajaran daring. Nah, kita akan memaparkan landasan teorinya dulu. Itu yang pertama, ada kontribusi. Nah, kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau usaha yang dijalankan. Nah, pada PowerPoint sudah dipaparkan ada dua pengertian kontribusi menurut KBBI dan Sigalingging. Nah, menurut KBBI, kontribusi adalah sumbangan atau pemberian dan jadi pemberiannya itu seperti pemberian andil pada setiap kegiatan, peranan, masukan, dan lain-lain. Nah, kemudian menurut Sigalingging itu berpendapat bahwa kontribusi adalah pendorong evolusi yang memicu orang untuk membantu orang lain dalam suatu komunitas. Jadi pengertian menurut Sigalingging ini berkaitan dengan yang KBBI tadi, bahwa kontribusi adalah suatu sumbangan atau pemberian berupa peranan, berupa kegiatan, ataupun masukan untuk suatu komunitas. Nah, adapun macam-macam kontribusi menurut N. Ahira dalam jurnalnya Yudi Bakti Nagarai pada tahun 2012 itu ada 4 jenis kontribusi. Nah, yang pertama ada kontribusi yang bersifat materi. Contoh dari kontribusi yang bersifat materi itu seperti seseorang yang memberikan atau menyumbang pakaiannya, menyumbang dananya atau uangnya, menyumbang makanan kepada orang yang memerlukan. Nah, itu merupakan tindakan kontribusi yang bersifat materi. Kemudian yang kedua ada kontribusi yang bersifat tindakan. Kontribusi yang bersifat tindakan itu contohnya kita menyumbang tindakan kita. Nah, tetapi kontribusi yang bersifat tindakan itu ada dua jenis. Ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Kalau yang berdampak positif itu contohnya seperti ketika kita mendonorkan darah kita pada acara donor darah. Nah, mendonorkan darah itu termasuk acara yang maksud saya pada saat kita mendonorkan darah itu kita akan memberikan darah kita kepada orang yang memerlukan dan akan memberikan dampak positif pada orang lain. Tetapi jika yang bersifat negatif itu contohnya seperti saudara Willy nih, dia memberikan kontribusinya untuk ikut tawuran bersama teman-temannya. Nah, itu kan negatif karena dapat merusak lingkungan dan juga bisa menyebabkan
luka-luka dan segala macam akibat perang atau tawuran antar sekolah misalnya. Itu kan dampaknya itu negatif. Nah, yang ketiga itu ada kontribusi yang bersifat pemikiran. Jadi di sini contohnya seperti seseorang yang menyumbangkan pemikiran atau ilmunya kepada orang lain. Seperti contohnya dosen-dosen kita, terus juga guru-guru kita di sekolah, itu mereka akan menyumbangkan pemikiran dan ilmu mereka untuk murid dan mahasiswanya. Yang keempat, itu ada kontribusi yang bersifat profesionalisme. Kontribusi ini berkaitan dengan kontribusi yang bersifat pemikiran tadi. Contohnya itu seperti orang yang mendalami suatu bidang, mendalami pengetahuan pada agama misalnya. Nah, setelah dia mendalami keilmuan itu, dia akan menyebarkan ilmu yang dia punya kepada masyarakat banyak dan memberikan dampak yang positif. Ya, selanjutnya, next. Landasan teori yang kedua itu merupakan keterlibatan orang tua. Menurut Britton and Waller pada Ninyoman Patmadewi pada tahun 2015, beliau mengemukakan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk partisipasi dalam pendidikan anak. Jadi menurut Britton and Waller itu peran atau keterlibatan orang tua itu sangat berpengaruh karena partisipasi orang tua terhadap anak dalam bidang pendidikan mampu mempengaruhi hasil belajar siswanya atau anaknya. Nah, kemudian yang kedua itu kita dapat lihat di PowerPoint, ada pengertian keterlibatan orang tua dari Christian van Nieuwerburgh. Nah, menurutnya, orang tua itu adalah kunci dari pendidikan anak pada saat anak berada di rumah. Nah, dengan adanya kerjasama dengan anak-anak mereka di rumah, itu dapat membantu dalam hal meningkatkan komunikasi antar anak dan orang tua, serta aktivitas belajarnya. Kita ketahui jika lingkungan keluarga itu merupakan sekolah pertama bagi anak, kemudian lingkungan belajar, lingkungan sekolah itu merupakan sumber belajarnya, dan orang tua atau wali itu merupakan guru dari anak. Kemudian itu ada menurut Harlock, ada beberapa sikap ya orang tua yang khas dalam mengasuh anaknya. Nah, antara lain itu yang pertama adalah melindungi secara berlebihan. Nah, ini cenderung ke arah yang negatif karena tentu kita pernah temui orang tua itu yang melindungi anaknya secara berlebihan. Contohnya, misalnya anaknya itu bikin masalah di sekolah. Anaknya itu yang biang dari masalah tetap pada saat orang tuanya dipanggil ke sekolah, tetapi orang tuanya ini malah membela anaknya gitu. Jadi lebih ke membela anaknya secara berlebihan. Dan juga ada juga pengendalian dan kontrol kepada anak yang berlebihan juga. Contohnya itu seperti pengendalian yang berlebihan itu jika anak dia itu memiliki bakat dan minat ke arah seni, tetapi orang tuanya itu mengendalikan dan mengarahkannya untuk terjun ke dunia olahraga, menyekolahkan ke sekolah atlet, membimbingnya latihan renang dan segala macam, pokoknya dibimbing untuk jadi atlet, tetapi anak tersebut padahal aslinya itu bakatnya di seni gitu. Jadi itu kayak lebih mengendalikan anak, orang tua itu lebih mengendalikan anaknya gitu. Nah, itu yang kedua, ada permisivitas. Nah, permisivitas ini berasal dari kata permisif, yang artinya adalah sifat serba memperbolehkan. Kita juga pasti pernah menemukan orang tua yang selalu membolehkan apapun keinginan anaknya. Contohnya seperti waktu jalan-jalan ke mall, anaknya pengen ini, pengen itu, dibelikan sama orang tuanya. Mungkin dengan alasan karena aku nggak mau kalau anakku nanti ngamuk di sini, aku nggak mau kalau anakku nanti menangis, merengek dan segala macam. Itu juga termasuk salah satu contoh sifat serba memperbolehkan. Kalau untuk anak yang remaja biasanya kalau dia udah bergaul sama teman-temannya, misalnya dia pengen ikut kayak bergaya seperti jalan-jalan keluar kota sama teman-teman atau segala macam, kita juga pasti pernah menemui orang tua yang selalu mengizinkan dan tidak pernah menolak keinginan anaknya. Nah, yang ketiga itu memanjakan. Nah, kalau memanjakan ini berkaitan dengan sifat permisivitas juga. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang memanjakan atau bersifat permisivitas, itu akan berdampak pada kepribadian anak. Nanti anak akan tumbuh menjadi pribadi yang egois dan tidak akan menerima apapun kenyataan yang ada di hadapannya. Nah, kemudian yang keempat itu ada penolakan. Kalau penolakan ini lebih kepada orang tuanya.
orang tuanya yang menolak seperti minat anaknya harus di sini, tetapi orang tuanya maunya dia ke pemerintahan, orang tuanya maunya dia ke sekolah olahraga, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, next. Operator, next. Masih di landasan teori, yang ketiga ini ada minat belajar. Nah, kita bersama-sama sudah melihat di PowerPoint itu ada pengertian minat belajar dari Jamarah. Beliau mengemukakan bahwa minat itu senantiasa berpindah-pindah. Namun demikian, ia menghendaki keaktifan. Ia kerap kali mendasarkan kegiatan-kegiatannya atas pilihannya sendiri dan dapat lebih suka mengusahakan sesuatu daripada yang lain. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa minat itu merupakan salah satu kesukaan kita, salah satu hal favorit kita. Jadi kita akan melakukannya itu terlebih dahulu dan bersemangat menanti-nantinya. Contohnya, kita ada kegiatan setiap hari Sabtu ekskul menyanyi atau ekskul menari. Karena kita minat di bidang itu, kita akan selalu menanti-nanti hari itu. Kita akan berusaha mengosongkan waktu demi ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga ada di situ menurut Slameto, pada tahun 2013 beliau mengemukakan bahwa intensitas kebutuhan seseorang secara signifikan terhadap besarnya minat individu yang bersangkutan. Nah, jadi seorang siswa itu akan berminat mempelajari masalah-masalah sosial bila mana intelijensinya telah berkembang sampai pada taraf yang diperlukan untuk memahami dan menganalisis fakta dan gejala sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau menurut saya ini berkaitan dengan teori Piaget atau teori kognitifnya. Tentu teman-teman pasti sudah belajar mengenai teori kognitif ini. Yang pertama itu adalah teori sensori motor, yaitu anak pada tahap usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kemudian ada tahap operasional, persiapan operasional itu dari usia 2 sampai 7 tahun. Kira-kira 7 tahun itu usia SD kelas 1 mungkin. Kemudian juga ada tahap operasional konkret. Nah, operasional konkret ini dari usia 7 sampai 11 tahun. Kira-kira itu dari kelas 1 SD sampai kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada tahapan terakhir yaitu adalah tahap operasional formal. Jadi itu udah 11 tahun ke atas. Ya, next. Ya, landasan teori yang terakhir itu adalah pembelajaran daring. Nah, menurut Mustafa pada tahun 2019, beliau mengemukakan bahwa pembelajaran daring itu merupakan sistem pendidikan jarak jauh yang dengan sekumpulan metode pengajaran di mana terdapat aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Kita kan biasanya kalau aktivitas belajar itu tatap muka, berhadapan langsung dengan guru, bersama teman-teman di kelas. Nah, tapi kalau misalnya pembelajaran daring itu berbeda, kita tidak bisa secara langsung bertemu dengan guru dan teman-teman. Nah, secara umum itu terdapat dua persepsi dasar tentang, wah terkeluar ya, persepsi, saya lanjutkan. Terdapat dua persepsi dasar tentang learning, yaitu yang pertama adalah electronic based learning dan internet based learning. Nah, yang pertama itu adalah electronic based learning. Electronic based learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan elektronik dan teknologi informasi serta komunikasi. Jadi kalau misalnya pada persepsi ini, pembelajaran yang learning itu tidak mesti pembelajaran yang menggunakan internet, tidak mesti secara online, tetapi bisa menggunakan video mengajar, video pembelajaran, bahan ajar dengan bentuk aplikasi offline, kemudian juga bisa berupa VCD, LCD, proyektor, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah internet based learning. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, pembelajaran ini itu menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Nah, jika internet based learning ini contohnya dipakai pada saat pembelajaran jarak jauh.
Nah, kemudian juga kita perlu menggunakan internet sebagai penunjangnya. Contohnya seperti kita saat ini, kita menggunakan aplikasi Google Meet untuk melakukan seminar. Tentunya kita memerlukan internet. Nah, pada kondisi pandemi seperti ini merupakan salah satu solusi untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tentunya banyak sekali dampak positif dan banyak sekali kendala yang terjadi pada saat pelaksanaannya. Bentar. Oke, baiklah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk kontribusi orang tua. Nah, yang pertama itu ada peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, PowerPoint-nya belum tayang ya. Baiklah, saya lanjutkan. Sebentar. Mohon maaf sebentar. Oh, sebentar kita tunggu dulu Reski membagikan layar. Biar sekalian. Ke slide 8 ya. Yang bentuk kontribusi orang tua. Apakah bisa diputar? Bagaimana, Reski? PowerPoint-nya belum muncul. Belum ditayangkan. Oke. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya memaparkan materi. Jadi, peran orang tua dalam peningkatan prestasi belajar itu telah dikemukakan oleh Arifin pada tahun 1992. Nah, Arifin menyebutkan ada 3 peran orang tua yang berperan dalam prestasi belajar anak. Nah, itu yang pertama adalah menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minatnya, bakatnya, kecakapan-kecakapannya, serta mendorong anak agar meminta bimbingan dan nasihat kepada guru. Nah, kita ketahui kalau misalnya di sekolah, guru itu merupakan orang tua bagi siswa. Tetapi tetap juga orang tua di rumah juga berperan dalam memberikan bimbingan, nasihat, dan sebagainya. Nah, nomor 2 itu menyediakan informasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu anak itu minatnya di seni atau minatnya di akademik pelajaran gitu, kita bisa membantu mengarahkannya untuk mencapai mimpinya dan cita-citanya. Nah, yang ketiga itu menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta mampu membantu kesulitan belajarnya. Kalau misalnya di perkotaan itu contohnya seperti orang tua nih, orang tua membantu menyediakan sarana, misalnya menyediakan koneksi internet atau WiFi di rumah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi. Tetapi jika di pedesaan, mungkin orang tuanya berperan sebagai sumber belajarnya. Jika anak-anak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas, orang tua pun ikut berperan dalam hal itu. Nah, berdasarkan pendapat Arifin yang telah saya jabarkan tadi, ada beberapa penjelasan lebih rinci tentang peran orang tua dalam mendukung prestasi belajarnya. Kepada Reski, apakah bisa menampilkan PowerPoint? Saya rasa masih belum. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang pertama itu adalah sebagai pengasuh dan pendidik. Orang tua di rumah itu tentu berperan penting dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Karena orang tualah yang membimbing anaknya, yang memberikan nasihat kepada anaknya dan juga memberikan bimbingan agar anak bersifat yang memiliki moral yang baik gitu. Nah, selanjutnya itu ada pembimbing. Selain guru yang menjadi pembimbing anak di sekolah, orang tua pun berperan penting sebagai pembimbing di rumah, mengawasinya pada saat mengerjakan PR atau belajar, kemudian memberikan bimbingan dan arahan ketika anaknya merasa kesulitan, dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga ini ada sebagai motivator. Tentu kita ketahui, orang tua adalah motivasi terbesar sebagian anak. Nah, menurut saya itu macam-macam ya cara cara orang tua itu memotivasi anaknya. Ada yang dengan cara memberikan motivasi dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan kelembutan, dan juga ada orang tua yang memberikan motivasi itu seperti em, contohnya seperti membuat anak yang tertantang gitu. Kalau yang kelembutan mungkin contohnya seperti, ya nak, ibu mendukung kamu untuk ikut school ini, ibu mengizinkanmu untuk ini, kamu harus semangat ya, kamu harus bisa masuk ini dan segala macam. Tapi kalau misalnya yang contohnya yang menantang si anak itu kita bisa lihat contoh ibu atau orang tua yang membandingkan anaknya dengan tetangga misalnya. Contohnya seperti, kamu kenapa? Kok cuma ranking 2? Coba itu kamu lihat Rio, tuh tetangga. Dia bisa ranking 1 loh. Kamu kenapa nggak bisa? Kamu harus bisa ranking 1 dan sebagainya. Itu pasti sebenarnya ada anak yang dimotivasi begitu bisa langsung tertantang untuk melakukannya. Tapi ada juga anak yang langsung down mentalnya ketika dia dibandingkan dengan orang lain. Jadi dia kayak merasa, ternyata aku nggak sehebat itu, ternyata aku nggak bisa sampai sana, ternyata ya dan lain sebagainya. Itu sebabnya motivasi dari orang tua itu berpengaruh penting bagi minat belajar dan hasil belajar anak. Yang ketiga, yang keempat itu ada fasilitator. Fasilitator di sini kurang lebih sama perannya seperti guru, yaitu adalah menyediakan sarana dan prasarana belajar anak untuk membantu kesulitannya. Kita lanjut ke slide 9. Apa bisa ditampilkan? Slide 9 ya. Kita tunggu sebentar. Bagaimana, Reski? Kalau begitu sambil menunggu saya sambil menjelaskan. Yang kedua itu adalah kontribusi orang tua dalam motivasi belajar anak. Nah, kita ketahui belajar dan motivasi merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Menurut Uno, pada tahun 2017, beliau menjelaskan bahwa motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau misalnya faktor intrinsik itu berasal dari dalam pribadi siswanya atau anak, itu berupa hasrat dan keinginan yang keinginan berhasil maksud saya. Jadi dia tuh ada keinginan pengen sukses gitu, ada keinginan pengen dapat nilai 100 gitu, ada keinginan untuk bisa dikenal orang banyak gitu. Itu termasuk motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu pun berpengaruh dalam proses dirinya untuk mencapai cita-citanya. Nah, jika ekstrinsik, kalau ekstrinsik ini berasal dari luar, contohnya seperti penghargaan atau komplimen dari orang tua terhadap hasil belajarnya dia, motivasi dari orang tua, dan juga dari lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi seperti lingkungan belajar yang menarik, lingkungan belajar yang menyenangkan, atau juga lingkungan belajar yang kondusif, tidak membawa pengaruh buruk gitu bagi dia. Nah, selanjutnya itu di masa sekarang ini itu jarang sekali dijumpai orang tua yang memberikan perhatian yang cukup terhadap kegiatan belajar anak. Karena nggak semua orang tua itu ada standby di rumah gitu. Ada orang tua yang keduanya itu merupakan pekerja, sehingga mereka merasa kesulitan membagi waktu antara fokus ke pendidikan anaknya, mengawasi anaknya, dan pekerjaan. Nah, sejalan dengan hal itu, Nur Hayati pada tahun 2011 juga berpendapat yang sama. Banyak orang tua sibuk dengan urusannya masing-masing. Misalnya bekerja, bahkan tidak sedikit ibu yang tidak lagi hanya sekedar ibu rumah tangga, melainkan juga bekerja di luar rumah. Nah, perhatian dan bantuan orang tua saat anak belajar dapat membantu anak terdorong untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Jika anak itu memiliki motivasi yang kuat, maka ia dapat menghasilkan prestasi dan minat belajarnya itu juga baik atau meningkat. Kita ke slide selanjutnya itu ada sebentar.
Yang kedua itu komunikasi orang tua dan guru untuk meningkatkan kreativitas anak. Nah, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Karena dari orang tualah anak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang yang pertama kalinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa rumah adalah sekolah pertamanya. Lingkungan keluarga pun juga sekolah pertamanya. Ya, kemudian komunikasi yang dilakukan dengan sepenuh hati dan kepercayaan yang diberikan kepada anak oleh orang tua itu akan membantu proses membimbing, proses memberi arahan, proses memberikan bantuan yang diberikan orang tua itu akan menyatu dengan anak. Jadi anak itu akan terbuka, akan menerima jika kondisi dan komunikasinya itu bagus. Ya, kemudian juga komunikasi keluarga yang efektif untuk melatih dan menyadarkan anak-anak sehingga dapat mengamalkan nilai moral. Jadi peran orang tua juga selain mengawasi dan membimbing, juga di orang tua juga berperan dalam memperhatikan karakter dan membentuk karakter anak atau sikapnya. Jadi di rumah pun itu sebagai tempat untuk dia belajar menentukan sikapnya, sifatnya, kemudian karakteristiknya bagaimana sesuai dengan lingkungan yang ada di rumah. Itu sebabnya lingkungan keluarga yang baik itu sangat mendukung perkembangan pendidikan anak. Komunikasi antara orang tua dan guru mempengaruhi perkembangan kreativitas anak. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryadi bahwa komunikasi dengan orang tua, dengan anak dan dengan orang tua, dan guru di lingkungannya masing-masing akan memberi pengaruh yang positif terhadap perkembangan kemampuan berpikir kreatif anak. Sebentar Ki, ini PowerPoint-nya kelihatan tapi nggak ada tulisannya Ki. Jaringan kah? Kalau misalnya memang jaringan, saya lanjutkan. Sebenarnya saya sambil membuka di laptop, tunggu sebentar. Ya, saya lanjutkan tadi yang dari hasil penelitian Suryadi, ya banyaknya rangsangan yang didapat oleh individu sangat mempengaruhi munculnya kreativitas. Nah, jika komunikasi di dalam keluarga itu baik dan juga komunikasi di sekolah juga baik, maka suasana lingkungan yang kaya akan rangsangan mental akan terwujud. Hal ini menyebabkan anak semakin merasa tertarik dan tertantang untuk mewujudkan bakat dan kreativitasnya. Sehingga sebelumnya Ki, slide sebelumnya. Ya, masih di sini. Hal ini menyebabkan anak semakin tertarik dan tertantang untuk mewujudkan bakat dan kreativitasnya, sehingga dapat mengembangkan ide atau pemikirannya dan bisa mencapai keberhasilan dalam belajar. Kita ke slide berikutnya. Sambil menunggu slide. Next. Ya, di sini. Kita ke dampak kontribusi orang tua pada anaknya pada saat proses belajar. Nah, selama pembelajaran di rumah, tidak sedikit orang tua itu yang merasa tugas yang diberikan oleh guru itu sangat sulit. Ada yang bilang tugas dari guru itu sulit, ada yang bilang tugas yang dari guru terlalu banyak, ada juga yang bilang kalau guru ini memberikan tugas tidak ada dalam buku gitu, tidak terdapat di buku bacaan gitu, sehingga orang tua merasa kesulitan untuk menemukan jawaban. Tetapi walaupun begitu, orang tua berpikir positif bahwa dengan diberikannya tugas, anak itu dapat belajar gitu. Anak itu tidak berdiam diri di rumah. Jadi dia terus berlatih dengan mengerjakan tugas, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Nah, banyak orang tua yang menilai bahwa melalui pembelajaran di rumah dapat mempererat hubungannya antara anak dengan orang tua. Nah, jadi biasanya kan kalau kondisi normal itu kan orang tua menyerahkan anaknya langsung ke sekolah. Jadi orang tua ini menyerahkan anaknya tuh ke sekolah tuh berharap sekolah lah yang bertanggung jawab atas pendidikan anak saya gitu. Tetapi jika kondisi pandemi saat ini, semua pembelajaran dilaksanakan di rumah. Jadi orang tua lah yang paling banyak
memiliki waktu dengan anak selama di rumah, termasuk pada saat pembelajaran jarak jauh berlangsung di rumah. Nah, senada dengan hal itu, Arifianti melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa hubungan anak dapat terjalin erat dengan orang tua apabila orang tua itu memberikan perhatian dan memiliki pola asuh yang demokratis. Nah, orang tua juga merasa melalui pembelajaran di rumah, orang tua dapat melihat perkembangan anak dalam belajar. Kalau biasanya kalau di sekolah kan orang guru yang selama dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang itu yang bertemu langsung dengan siswa. Tetapi untuk saat ini, kapanpun dimulai pembelajaran itu ada orang tua atau wali yang mendampingi anaknya. Jadi terlihat peran orang tua dalam pembelajaran di rumah ini sangat-sangat besar. Karena selama belajar di rumah, orang tualah yang berperan dalam mengawasi anak saat belajar dan mengerjakan tugas. Nah, kemudian menurut Kak Umam dan Puspitasari pada tahun 2020 dalam jurnal mereka, mereka mengemukakan bahwa dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring, terkadang akan muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru. Ini benar sekali. Permasalahannya itu tidak cuma datang dari siswa dan guru, tetapi juga berasal dari faktor sarana dan prasarana. Misalnya, terkendala jaringan, terkendala paket data, atau terkendala sinyal. Kan setiap daerah tuh memiliki kekuatan sinyal yang berbeda-beda gitu. Jadi ada yang tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Saya pernah melakukan observasi itu di salah satu SD di Tabalong, itu benar SD tersebut tidak melaksanakan pembelajaran daring secara maksimal. Mengapa? Karena di SD tersebut jaringan itu tidak memadai dan beberapa orang tua siswa itu tidak memiliki gadget untuk mendukung pembelajaran daring. Jadi mereka memutuskan membuat kebijakan bahwa pertemuan belajar itu dilakukan 2 kali dalam seminggu di sekolah dengan anak-anak menggunakan baju bebas dan tidak menggunakan baju seragam. Nah, kita lanjut ke peran orang tua dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah. Belum belum Ki, belum. Masih yang tadi. Ya. Kita yang baca yang sebelahnya itu pembelajaran di rumah sangat berpengaruh tingkat penerapannya pembelajaran di rumah selama masa pandemi ini. Ardiana dan Akbar pada tahun 2019 menjelaskan bahwa peran orang tua dalam pembelajaran anak usia dini mampu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi intrinsik mereka. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan bahwa motivasi dari orang tua itu dan komplimen itu dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan motivasi dari dalam dia atau motivasi intrinsik. Ya, next. Ya, kita sudah sampai di tahap kesimpulan. Nah, pembelajaran yang dilakukan di rumah itu bisa menciptakan orang tua lebih mudah dalam memantau atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Nah, orang tua itu lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak. Hal tadi itu merupakan kondisi ideal dari pembelajaran di rumah. Kita ketahui kondisi realnya tidaklah mudah. Banyak sekali orang tua yang merasa kesulitan dalam membagi waktu untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi sebagian orang tua yang bekerja. Nah, bagi mereka itu pasti sangat sulit membagi waktu untuk anak. Nah, mereka pun juga mengeluh. Eh, contohnya tadi yang seperti saya jelaskan, orang tua tuh mengeluh karena soal-soal dan tugas-tugas dari guru itu sangat banyak dan juga penjelasan dari guru itu kurang. Jadi salah satu penyebabnya juga dari gurunya sendiri. Dan juga pada saat pembelajaran di rumah itu tidak menutup kemungkinan kalau hasil belajar anak dapat menurun. Mengapa? Karena selama di rumah itu bakalan banyak sekali hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian siswa. Misalnya dia kepikiran sama kartun favoritnya, dia mau bermain sama adiknya, atau pada saat belajar teman-temannya sudah manggil di depan buat ngajak main bola. Nah, pasti dia tuh langsung, udah aku malas ke sekolah, mau main aja. Udah aku bosan cuma nonton begini aja misalnya, kurang tertarik. Udah aku bosan cuma ngerjain tugas aja. Jadi itu hal-hal itu bisa mempengaruhi fokus mereka gitu. Nah, itu sebabnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua itu sangatlah berpengaruh.
Kemudian kita lihat di layar itu berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh Insetio ini pada tahun 2020, orang tua mengalami masalah lebih terkait dengan kurangnya disiplin belajar di rumah. Nah, benar. Dan waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk membantu belajar anak-anak mereka di rumah. Tepatnya untuk anak-anak di bawah kelas 4 SD. Benar, usia-usia itu memang agak susah untuk menerapkan belajar di rumah, apalagi anak kelas 1 ya. Mereka tuh cenderung lebih ke bermain dan ketemu teman-teman, sosialnya tuh jadi rasa sosialnya tuh jadi agak berkurang gitu karena cuma belajar melalui daring gitu. Nah, oke, selanjutnya ya, solusi. Nah, menurut kelompok kami, agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama antara orang tua dan anak, perlu adanya peran guru di dalamnya. Guru bisa memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran orang tua sebagai motivator dan pemantau bagi anaknya yang sedang belajar di rumah. Kalau biasanya di SD tetap muka secara normal, itu guru bisa melakukan, biasanya tuh guru melakukan pertemuan dengan orang tua gitu. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini, itu bisa tetap dilaksanakan. Nah, jadi tuh caranya lewat daring juga, bisa dengan cara video call sama orang tua atau teleponan, menanyakan bagaimana sih perkembangan anak di rumah, apakah merasakan kesulitan, apakah merasa kurang mengerti dengan materi. Jadi tuh penting banget peran guru untuk mengetahui perkembangan anak. Dan juga orang tua, bagaimanapun juga orang tua itulah yang paling uh, punya waktu paling banyak gitu. Karena kan guru kan cuma mengajar dari jauh, sedangkan orang tua itu ada di rumah pada saat anaknya belajar gitu. Jadi guru bertanya kepada orang tua mengenai perkembangan anaknya di rumah seperti apa. Nah, juga hendaknya orang tua meluangkan waktu dan mendampingi anak saat melakukan pembelajaran daring. Orang tua bisa melakukan pembimbingan secara langsung pada anak tentang materi pembelajaran yang belum dimengerti anak. Jadi kalau misalnya kebetulan orang tua ada di rumah atau pada saat tidak bekerja atau lagi free, itu bisa menghabiskan waktu bersama anak. Dan juga apalagi jika dia sedang sekolah jarak jauh, anak itu bisa meminta tolong pada ibunya. Misalnya dia tidak mengerti ini bagaimana cara menghitungnya, dia tidak mengerti bagaimana cara cara mengerjakan PR-nya. Jadi orang tua bisa membantu anak. Nah, kemudian orang tua eh, di, diharapkan bisa bekerja sama dengan guru. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kepada juru bicara kita yaitu Nur Amelia Putri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini tidak seperti biasanya. Sesi tanya jawab yang kali ini akan kita laksanakan di e-learning. Jadi, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melakukan pertanyaannya atau menuliskan pertanyaannya nanti pada forum diskusinya. Nah, demikian tadi seminar dari kelompok 9. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau